Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu mahasiswa PMI, kita awali perkuliahan kita ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ke depan kita paham bagaimana yang dikatakan sebagai resolusi konflik. Kenapa perlu mata kuliah resolusi konflik ini? Lantaran kita dihadapkan dengan masyarakat. Nah, masyarakat itu beragam suku, bangsa, politik, dan sebagainya, sehingga mengkhawatirkan timbulnya permasalahan di tengah masyarakat. Disitulah kita datang sebagai penengah, penyambung, bahkan memecahkan masalah masyarakat. Ini perlunya mata kuliah resolusi konflik. Untuk peta konsep pembelajaran, konflik, kekerasan, dan perdamaian. Ini adalah clue ataupun statement yang harus kita pahami. Bagaimana sebetulnya konflik itu, bagaimana sebetulnya kekerasan, dan bagaimana sebetulnya agar masyarakat itu terjadi perdamaian. Ada beberapa faktor. Yang pertama itu adalah pengaruh divergensi sosial dan stratifikasi sosial. Masyarakat mempunyai stratifikasi sosial. Ketika masyarakat itu mengalami stratifikasi sosial yang tidak seimbang, maka terjadilah konflik antar masyarakat. Nanti kita membahas juga mengenai pengertian konflik, kekerasan, dan perdamaian. Pemetaan konflik, akar masalah, sebab dan dampak terjadinya konflik, kemudian bagaimana konflik itu kita damaikan. Itu namanya kajian resolusi konflik. Selanjutnya bagaimana peran mediasi dan pihak ketiga dalam penyelesaian konflik. Ini adalah peta konsep mata kuliah resolusi konflik. Tujuan pembelajaran itu apa? Tujuannya itu adalah mampu mengidentifikasi berbagai upaya resolusi konflik sosial dalam masyarakat. Clue-nya itu ini, mampu mengidentifikasi berbagai upaya, nah ini berbagai upaya resolusi konflik sosial dalam masyarakat. Ternyata, kalaulah satu aja yang kita mempunyai, keilmuan kita cuma satu saja, berarti kita itu belum paham bagaimana menyelesaikan permasalahan masyarakat. Ada sini katanya berbagai upaya. Ternyata berbagai upaya itu terkadang kita itu menjadi mediator, terkadang kita menjadi fasilitator, terkadang kita menjadi dan lain sebagainya. Apa itu resolusi konflik? Nah, Bapak Ibu, itu dia. Resolusi konflik adalah suatu cara individu untuk menyelesaikan masalah dengan individu lainnya. Jadi di sini dibutuhkan kecakapan bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain. Kita itu diajarkan bagaimana komunikasi antar budaya. Itulah perlunya komunikasi antar budaya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika yang bermasalah itu orang Batak dengan orang Jawa, maka kita sebagai calon sarjana sosial memediasi, kita sebagai mediator agar permasalahan itu menjadi kecil. Bahkan masalah itu bisa diredam. Itulah gunanya seorang fasilitator sebagai mediasi. Upaya dilakukan untuk menciptakan perdamaian di antara pihak yang berkonflik. Antara si A dan si B yang mengalami konflik, kita datang sebagai penengah, meredam agar konflik itu tidak terjadi. Maka mata kuliah resolusi konflik ini sangat perlu dilaksanakan dan dipahami. Melalui mata kuliah ini kita bisa menjadi mediator yang berkompeten dalam mediasi
permasalahan di tengah-tengah masyarakat. Bisakah mata kuliah ini sebagai alat dalam CSR? Sangat bisa. Bisakah mata kuliah ini dalam mata kuliah yang sebagainya kita menghadapi masyarakat? Sangat bisa. Karena banyak orang terjadi permasalahan karena adanya miskomunikasi antar golongan. Untuk itu kita datang sebagai penengah permasalahan di tengah masyarakat. Nah, apa itu resolusi konflik dan mengapa harus ada resolusi konflik itu penting? Nah, ini dia. Polisi mediasi ormas yang terlihat penilaian di Bekasi, tapi proses hukum tetap berjalan. Bagaimana menjembatani agar ormas dan masyarakat dan polisi itu tidak meluap amarahnya? Ini salah satu adalah kerjaan seorang fasilitator ataupun mediator yang dapat memobilisasi, meredam permasalahan tengah masyarakat. Resolusi konflik adalah salah satu metode penyelesaian konflik di mana sumber konflik dihilangkan atau konflik tersebut dihapuskan dengan cara saling bersepakat atau bernegosiasi dan kegiatan lain serupa antar pihak yang berkonflik. Dari sini sudah dapat kita bahwasanya seorang mediator. Kita katakanlah kita itu seorang mediator, maka tugas kita itu apa? Menyelesaikan konflik di tengah-tengah masyarakat, bahkan menghilangkan konflik di tengah-tengah masyarakat. Itulah titik dari permasalahan ataupun stressing dari mata kuliah resolusi konflik ini. Tujuannya itu adalah menciptakan mahasiswa menjadi mediator. Tadi makanya beragam cerita ini, cerita itu, Pak saya kerja, saya ini, saya itu. Disitulah buktikan Anda itu bisa menegosiasi dengan perusahaan, perguruan tinggi, ataupun tempat Anda PKL besok. Tunjukkan bahwasanya Anda itu memang jurusan sosial yang mungkin bermasalah di tengah masyarakat dan bagaimana Anda mencikapi masalah tersebut. Selanjutnya, ini dia. Perlu kita ketahui bahwasanya adanya konflik, ada pepatah, tidak ada asap kalaulah tidak ada api. Ada konflik. Kalau kita seorang sarjana sosial yang mempunyai mata ataupun menganalisa sosial yang sangat bagus, yang pertama itu adalah konflik. Maka kenapa terjadinya konflik tersebut? Apa terjadi konflik di tengah masyarakat? Ini harus kita pahami dengan dalam. Kemudian akibatnya apa? Dampaknya apa yang ditimbulkan konflik tersebut? Kemudian bagaimana cara resolusi konflik ataupun bagaimana cara masalah itu kita minimalisir agar tidak meluap kemana-mana. Ini sering terjadi. Apalagi sekarang itu manusia ataupun orang dikompor-kompori, dibakar dengan menyulut yang pertama dari keagamaan, dari suku, strata sosial, dan lain sebagainya. Ingat, kalaulah kita seorang sarjana sosial, haruslah mempunyai jiwa mediator. Jangan kita menjadi provokator. Udah apa ini, menjadi provokator lagi. Masalah konflik di tengah-tengah masyarakat pasti ada. Maka kita itu harus jeli apa sebab terjadinya faktor penyebab konflik tersebut. Kalau kita offline, Bapak bisa menerangkan bagaimana sebetulnya ada pohon harapan. Pohon harapan itu adalah konflik atau permasalahan di tengah masyarakat, misalnya kemiskinan, pengangguran, pelacuran, dan lain sebagainya. Kenapa terjadi hal demikian? Maka ketika berbicara mengenai kemiskinan, sama-sama kita diskusi dengan masyarakat. Pak, Bu, kenapa ada terjadi kemiskinan di desa kita? Runtuti, kemana dia arahnya? Ke dinas mana dia kemiskinan? Oh, ternyata dinas kemiskinan itu ke dinas sosial, dan lain sebagainya. Nah, jangan kemiskinan itu dibawa ke dinas KUA, itu udah nggak cocok. Jangan permasalahan agama dibawa ke dinas pendidikan. Itu salah satu peta konsep yang ada dalam
pohon harapan. Ke depan kita membahas mengenai pohon harapan. Yang jelasnya, ketika terjadi konflik itu pasti ada sebabnya. Ingat, kalau kita seorang sarjana sosial harus jeli melihat permasalahan itu dari mana, akibatnya apa, dan bagaimana cara menyikapinya. Ini ilmu itu netral, kemana kita ajak, disitulah ilmu itu akan diaplikasikan. Bisa juga dalam politik, dan bisa juga dalam bermasyarakat, dan lain sebagainya. Kita sudah dibekali ilmu pengetahuan. Selanjutnya ini, mengenai resolusi konflik, ada namanya pengendalian konflik. Bagaimana sebetulnya ketika terjadi konflik itu, maka kita seorang mediator, kita seorang di tengah-tengah kita ini, sebagai pengendalian konflik. Kita itu harus bisa mediasi, harus bisa arbitrasi, harus bisa negosiasi, harus bisa konsiliasi, harus bisa adjudikasi. Harus kita pahami satu persatu apa yang dikatakan mediasi, arbitrasi, negosiasi, adjudikasi, dan konsiliasi. Nah, dengan beragamnya metode-metode ini, ada mediasi dan lain sebagainya, maka diharapkan kita itu cermat. Ternyata ketika menghadapi masalah ini harus dibuat mediasi. Ketika bermasalah dengan masyarakat, misalnya permasalahan arbitrasi, bermasalah dengan perusahaan yang besar lagi, negosiasi, bermasalah dengan permasalahan yang sangat besar lagi, namanya adjudikasi dengan hukum. Ini bertingkat-tingkat pemahaman kita mengenai seorang mediator yang melihat permasalahan itu, dan masalah itu akan coba kita redam. Bagaimana semestinya di tengah masalah yang baik. Yang pertama, ada nama konsiliasi, bentuk pengendalian konflik yang dilakukan melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan diskusi dan mengambil keputusan yang adil di antara pihak-pihak yang bertikai. Ada suatu lembaga, kalau ada lembaga adat Melayu bisa juga, lantaran kita tinggal di tanah Melayu, makanya segala sesuatu kembalikan kepada Melayu. Itu kalau kita dari geografis. Ada juga kalau di kecamatan, bisa di kecamatan, di desa, bisa juga di desa, di rumah tangga, bisa juga di rumah tangga. Ketika terjadi konflik rumah tangga, misalnya, maka datanglah suatu lembaga menjadi mediator. Kenapa terjadi konflik? Oh, ternyata keluarga ini ekonomi lemah, satu. Kenapa terjadi konflik? Oh, ternyata si bapaknya itu tidak peduli dengan masyarakat, tidak peduli dengan anaknya, ekonominya, dan lain sebagainya. Itu salah satu bagaimana kita mengidentifikasi masalah yang terjadi dengan masyarakat. Ada dua lagi ini, ada dua mediasi dan arbitrasi. Mediasi itu adalah pengendalian konflik dengan cara mediasi, dilakukan apabila kedua pihak yang berkonflik sepakat untuk menunjuk pihak ketiga sebagai mediator. Sedangkan arbitrasi itu adalah untuk dilakukan apabila kedua belah pihak yang berkonflik sepakat untuk menerima atau terpaksa menerima adanya pihak ketiga yang akan memberikan keputusan tertentu untuk menyelesaikan konflik. Antara mediasi dan arbitrasi, salah satu contoh langsung kita buat. Bapak A, dia hendak cerai dengan istrinya. Makanya diambillah keputusan ke KUA. Udah, KUA inilah yang akan memediasi dan arbitrasi agar keluarganya itu rukun kembali. Apabila sidang pertama, sidang kedua, sidang ketiga tidak bisa menampakkan kerukunan, maka disitulah terjadinya pisah tolak yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Itu salah satu contoh.